Ya, berdasarkan SPTJM, ya Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092. Ya, SPTJM ini khususnya daerah ini tidak transparan, Pak. Banyak tenaga honorer, ya, ketika mereka minta supaya didaftarkan, ya, di daerah itu, ya, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, penataan non-ASN wajib diselesaikan paling lambat tahun 2024. Penataannya berdasarkan data setiap honorer harus diaudit untuk mendapatkan data yang valid. Jadi, kunci pengangkatan honorer jadi P3K adalah data. Ada 2,3 juta honorer yang ada di database BKN. Ada 3,3 juta yang tidak terdata. Apakah berlalu begitu saja? Apakah dibuang begitu saja? Mereka juga adalah tenaga honorer. Mereka juga sudah menyumbangkan tenaga mereka ke negara ini. Lalu pertanyaan, bagaimana sikap DPR RI dan Menpan RB tentang honorer yang tidak terdata? Mari kita dengarkan. Ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN dan pemetaan secara bertahap, ya berdasarkan SPTJM, ya Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092. Ini SPTJM, Pak. SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, ya SPTJM ini khususnya daerah ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ya, ini saya nanti serahkan data ini. Banyak tenaga honorer, ya, ketika mereka minta supaya didaftarkan, ya, di daerah itu, ya, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri? Jangan terpaku, dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Ya, inilah gunanya kerja dengan BPKP untuk melakukan audit data, Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, ada mafia tenaga honorer. Ini fakta, Pak, di lapangan nih. Ini bagaimana, Saudara Menteri, mengenai ini? Iya kan? Belum lagi misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu, ya, untuk Undang-Undang 20.2023 ini, ya, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat, Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu, Pak. Iya kan? Kita bagi dua kemarin. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini kita sepakat dulu itu, nggak ada tes. Ya, ketika dia yang terakhir ini muncul dari Saudara Menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai keabsahannya. Nggak perlu dites, Pak. Terus nanti bisa dijawab ini, Pak. Masih banyak, Saudara Menteri, masalah-masalah, ya, tentang non-ASN ini. Ya, belum lagi Satpol PP. Itu bagaimana, Saudara Menteri? Kemenpan itu BKN harus jemput bola, Pak, mengenai ini. Jangan ini selesai, muncul lagi yang lain, Pak. Muncul lagi yang lain, Pak. Nggak selesai-selesai ini urusannya. Belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali, tenaga kerja kesehatan, tendik, Pak, tenaga pendidikan, bukan tenaga pendidik, Pak. Gitu loh. Ini teknik bagaimana? Teknik itu ribuan, Pak.
mereka juga honorer. Ya, belum lagi para honorer yang di Kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. Ini bagaimana komunikasi ya Kemenpan, BKN. Jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini, Pak. Ini mesti jelas, Pak. Saya kira itu Pak Menteri paling perlu ya yang harus dicermati. Kalau total SPDJM itu 2.300.000 sekian, ya kan? Data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM, Pak. Ini bagaimana solusinya mengenai ini? Ya kan? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, ya ini kita bikin konsinyering aja dulu Pak Ketua. Ya untuk RPP ini. Ya ini menyangkut apa namanya? Ya hidup khususnya para tenaga honorer, Pak. Kita juga motivasi kita dulu merevisi ini adalah tenaga honorer. Di luar itu tambahan-tambahan saja, Pak, untuk anpul, untuk monisasi gitu, Pak. Ini saya kira yang bisa sampaikan. Kalau bisa atas izin Ketua, saya serahkan data ini melalui Busesmen. Ini data yang tidak bisa masuk, yang tidak masuk ke aplikasi BKN. Itu banyak Pak di saya ini. Cuman saya verifikasi juga, saya punya tim verifikasi ini datanya, Pak. Ini yang lolos dari data saya. Kita juga punya data, Pak. Bukan hanya BKN, walaupun BKN suka hilang-hilang datanya. Silakan Bu Sesmen. Ya, demikian Ketua. Terima kasih. Hal-hal yang ingin kami tanyakan seperti yang paling penting itu ya soal pendataan itu. Memang kita perlu berikan penekanan yang sangat mendalam dari data yang akan kita selesaikan ini. Karena kita berharap pada Desember 2024 persoalan pegawai honor ini diharapkan tuntas setuntas-tuntasnya. Nggak ada lagi keluhan dari sisi manapun. Dan tidak akan ada mereka lagi yang menghadap kita karena tidak tuntasnya persoalan pegawai honor ini. Oleh karena itu kami menyarankan kita perlu dudukkan dulu database pegawai honor ini. Yakni yang di luar dari SPTJM itu. Dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak masing-masing bupati. Karena data yang kami singgahi setiap tempat yang kami kunjungi masih mengeluh mereka. Kami tidak terdaftar di BKN data-data yang sudah dikirim yang termaktub di dalam SPTJM dan banyak lagi yang masih tercecer. Ada juga yang tercecer karena ya tidak masuk dalam lingkup apa yang sudah didatakan, misalnya tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, itu tidak termasuk dalam ketika dimintakan dulu mereka para bupati mengisikan daftar SPTJM. Karena itu kita perlu juga, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, 2,3 sekian itu adalah yang sudah masuk dalam SPTJM. Tetapi potensi tadi dikatakan di luar dari angka itu adalah 1,6 juta. Jadi ini satu angka yang juga tidak akan sederhana karena nanti mereka akan ribut lagi. Kalaupun kita sudah selesaikan sampai dengan Desember kalau tidak kita atasi persoalan itu. Pendapat akhir praksi kami sudah minta perhatian khusus yang berkaitan dengan THK 2, tenaga BLUD yang ternyata tidak didata, jadi bukan tidak ada STMJ barangkali Pak, karena memang tidak didata. Ya. Padahal mereka selalu bicara yang paling depan menghadapi ketika kena COVID masyarakat. Mereka yang paling depan di rumah sakit BLUD itu. Banyak hal yang disampaikan oleh mereka berkaitan terhadap tenaga non-ASN tersebut. Di mana data yang Pak Menteri sampaikan tadi 2,3 juta, Pak Junimar pernah melansir bahwa jumlahnya ada lagi 3,5 juta. Itu ke Pak Menteri ketika itu.
Bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar? Pak Ketua, pertama saya sangat setuju dengan data. Karena banyak sekali data yang dinaik turunkan di lapangan. Itu hasil sampling audit BPKP. Padahal mestinya tidak boleh sampling, mestinya semua. Tapi kemarin anggaran belum ada, maka nanti setelah ini kami ketemu Kepala BPKP di kantor dengan Pak Ateh untuk menindaklanjuti ini. Dan tadi tim BKN sedang koordinasi dengan Pak Ateh. Sehingga Pak Wasdal dari Pak Oto nggak ikut di sini karena sedang karena ini mendesak. Nanti kalau terlanjur diambil policy, tapi datanya tidak tervalidasi, repot. Nah, saya ingin jawab yang dari Gerindra, harus divalidasi ini. Bukan bermakna politis, karena tadi ada yang menaik turunkan tadi. Nah, maka izin ini perlu divalidasi. Terhadap laporan yang muncul, saya sudah minta nanti BKN langsung dicek di lapangan, divalidasi. Satu lagi, Saudara Menteri. Tadi kita sepakat kita akan semua basicnya on data, ya. Nah, sekarang sudah sampai tahap verifikasi dan validasi kerjasama dengan BPKP. Nah, tadi yang kita anggap tidak tertampung-tampung itu pintu masuknya kemana nih? Masih bisa dibuka? Terus caranya gimana tuh? Baik, ini nanti mesti kita klasifikasi Bapak. Jadi tadi kan banyak data ini, kami minta langsung cek dulu. Pertama, dia ini dulu statusnya apa? Ini kan biasa, kepala dinas ini memasukkan orang di kegiatan yang itu kontraknya tahunan. Jadi misalnya saya udah melarang ini jadi bupati, tiba-tiba kepala dinas PU masukin orang tapi gajinya di dinas tadi itu. Nah, dia kontrak tahunan, karena kontrak tahunan setiap tahun bisa diberhentikan. Tapi karena ini lebih dari 2 tahun sehingga dia diminta dimasukkan di tenaga honorer. Inilah yang mungkin Pak Junimat perlu diklarifikasi data tadi. Padahal dia hanya dengan kepala dinasnya. Nah, dulu kenapa ini tidak ditandatangani bersama bupati? Karena kalau bupati takut jadi ASN tadi. Nah, inilah yang nanti diklasifikasi apakah dia selama ini masuk di kegiatan. Kadang kepala dinas itu masukkan anak-anak di kegiatan. Oh, kegiatan ini. Jadi tidak dimasukkan statusnya di kepegawaian. Begitu lebih dari 2 tahun dia nuntut karena tidak dimasukkan. Nah, inilah yang perlu diklarifikasi kira-kira gitu terkait dengan apa namanya data-data tadi. Oleh karena itu kami fokus data ini. Disinilah maka kami minta surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala daerah. Kalau nggak ada surat pertanggungjawaban mutlak, datanya dari mana? Harus diverifikasi semua. Maka kemarin yang ada surat pertanggungjawaban mutlak itulah mestinya ini beresin dengan kepala daerah dan DPR. Ada kemarin caranya Pak Ketua, mereka yang tidak masuk pada dasar dengan DPRD. Pansus di DPRD, dites, dicek. Oh, ternyata betul, 1/4-nya harus masuk, tapi 75% memang nggak masuk. Nah, dengan DPRD-nya mesti diberesin. Baru masukkan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala daerah. Kira-kira gitu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.